Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Arman dengan NIM 23650013. Jadi pada video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah keamanan komputer dengan judul materi saya yaitu dasar-dasar keamanan komputer. Langsung saja, di sini ada pembahasan, tiga subbab atau bab. Yang pertama itu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Langsung saja ke pendahuluannya. Latar belakang, ketergantungan pada teknologi informasi meningkatkan ancaman cyber, seperti serangan peretasan, pencurian data, menargetkan individu, hingga sektor strategis. Kurangnya pemahaman prinsip keamanan kesadaran pengguna memperparah situasi. Memahami dasar keamanan komputer termasuk CI threat yang sangat penting untuk membangun sistem yang aman. Berikutnya konsep dasar keamanan informasi, CIA, confidentiality, atau kerahasiaan, berfungsi melindungi informasi dari aksi yang tidak sah. Contoh, enkripsi data, autentikasi pengguna, contoh kasus kebocoran 91 juta data Tokopedia pada tahun 2020. Yang kedua itu integrity atau integritas, berfungsi untuk menjaga keutuhan dan konsistensi informasi. Contohnya digital signature, hashing, contoh kasusnya itu peretasan sistem akademik Universitas 2021. Availability atau ketersediaan berfungsi memastikan data atau sistem dapat diakses pengguna berhak. Contohnya redundant server backup berkala. Contoh kasusnya itu serangan DDoS pada situs KPU tahun 2019. Evolusi ancaman keamanan informasi terjadi pada tahun 1980 sampai 1990-an. Contoh ancamannya itu fokus pada kerusakan software. Contohnya virus Brain 1986 dan Melissa virus 1999 pada tahun 2000 sampai 2010. Komersialisasi ancaman internet, contohnya worm, trojan, phishing, I love you virus tahun 2000. 2010 hingga sekarang, contohnya ancaman lintas negara dan AI. Contoh ransomware, WannaCry pada tahun 2017, Zero Day Exploit, APT, dan Deepfake. Kerangka hukum terkait. Yang pertama ada di KUHP pasal 362 tentang pencurian berlaku untuk pencurian data digital sebagai aset tak berwujud. Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan nomor 19 tahun 2016 melarang akses ilegal, gangguan layanan, perusakan data, dan manipulasi informasi elektronik. Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 melindungi data pribadi, melarang perolehan data bukan milik untuk keuntungan pribadi. Komponen dasar sistem keamanan informasi. Yang pertama, kebijakan keamanan. Aturan pengolahan keamanan, contohnya kebijakan kata sandi, akses data internal, kontrol teknis dan prosedural, contohnya itu mekanisme perlindungan hardware dan software, contohnya firewall, enkripsi, 2FA. Sumber daya manusia, edukasi pengguna, contohnya pelatihan cyber, simulasi phishing. Manajemen risiko, identifikasi, evaluasi, mitigasi risiko. Contohnya penilaian risiko rutin. Respon insiden dan pemulihan, contohnya rencana tanggap darurat, DRP tim CSIRT. Keamanan, privasi, dan keselamatan. Keamanan, perlindungan data dari akses perubahan tidak sah. Fokus keberlangsungan sistem, contoh enkripsi SSL dan atau TLS. Contohnya kasus kebocoran data Tokopedia tahun 2020. Privasi, hak individu mengendalikan informasi pribadi. Fokus, bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Contohnya enkripsi end-to-end, kasus Cambridge Analytica tahun 2018. Keselamatan, pelindungan pengguna atau perangkat dari bahaya fisik akibat kegagalan sistem. Contoh sistem pengirim otomatis, kasus Boeing 737 MAX tahun 2018-2019. Etika dan legalitas dalam keamanan cyber, etika cyber, nilai moral penggunaan teknologi, contoh plagiarisme digital, phishing, cyberbullying, kasusnya contoh Anonymous dan Wikileaks. Legalitas cyber, peraturan dan undang-undang, contohnya Undang-Undang ITE pasal 2728, Undang-Undang PPDP kasus Baik Nuril 2018.
Kesimpulan dan saran. Keamanan informasi dengan prinsip CIA adalah fondasi stabilitas sistem teknologi, sistem TI. Ancaman terus berkembang, menuntut sistem yang fleksibel. Penting membedakan keamanan, privasi, dan keselamatan. Pemahaman etika dan hukum cyber krusial untuk pengguna teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Mahasiswa dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran keamanan informasi. Institusi pendidikan harus mengintegrasikan materi keamanan cyber dalam kurikulum. Kerjasama dalam pemerintah, pendidikan, industri, dan masyarakat penting untuk ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan pada review materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.